teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan hati kalian selalu dipenuhi rasa bahagia. Amin, amin ya robbal amin. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa sharing-sharing ke kalian. Dan kali ini aku mau sharing ke kalian tentang budgeting di bulan Februari. Kalau kalian ngikutin video aku sebelumnya, yang bulan lalu sih, kalian bakal tahu kalau misalnya aku udah gak dapat gaji bulanan lagi dan gak dapat gaji mingguan juga. Jadi aku tuh dapat uang yang nominalnya itu gak tentu dan aku juga gak tentu dapatnya itu kapan gitu. Bahkan kalau disuruh memperkirakan besar gajinya berapa, kapan gajiannya, itu pun aku gak bisa memastikan. Jadi ya udah. Sebagai istri aku mengusahakan yang terbaik aja dengan apa dan berapapun yang dikasih sama suami. Aku mengusahakan semua kebutuhan kita itu tercukupi. Ya namanya hidup pasti ada naik turunnya ya teman-teman. Dan kalau lagi turun itu kita harus husnuzon juga sih sama Allah. Jadi kita itu harus yakin kalau misalnya apapun yang lagi kita hadapi saat ini itu sudah yang terbaik buat kita. Mungkin dengan kayak gini tuh Allah menghindarkan suatu keburukan dari hidup kita yang kita nggak tahu. Jadinya ya udah diterima dan dijalani aja dengan senang hati. Yakin aja sama Allah. Karena sebenarnya ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita itu sudah bersama kemudahannya dan itu udah dijanjikan sama Allah. Dan tentunya keyakinan kita tadi itu harus disertai dengan usaha ya teman-teman. Jadi kita pun juga berusaha selalu memperbaiki diri kita, terus memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbanyak doa-doa kita, dan kita tentunya harus berusaha semaksimal mungkin supaya kondisi kita itu berubah. Nah ini dia lembar budgeting aku. Jadi overall cara aku budgeting itu mirip sama yang bulan lalu, tapi sangat berbeda dari budgeting aku di bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau di bulan-bulan sebelumnya itu aku tahu aku itu punya uang berapa bulan itu, atau aku bisa memperkirakan bulan itu aku bakal dapat berapa. Tapi kalau di bulan ini aku tuh bener-bener nggak tahu dapetnya itu berapa, terus bener-bener nggak tahu, pokoknya clueless lah. Jadi aku nggak bisa bikin budget di awal seperti teman-teman gitu, karena ya aku nggak tahu berapa uang yang harus aku budgetkan kayak gitu loh. Cuman aku tetap mikir ya, maksudnya berusaha dari uang yang ada berapapun yang dikasih. Misalnya aku dikasih uang, terus ya udah alhamdulillah dapat uang segitu, aku kelola gimana caranya supaya maksimal bisa memenuhi kebutuhan sampai aku dikasih lagi kayak gitu. Dan aku merasa kebiasaan aku budgeting di bulan-bulan sebelumnya itu sangat membantu banget ketika aku menghadapi situasi kayak gini. Jadi lebih gampang buat aku mengerti prioritas aku itu apa. Terus aku tuh udah tahu tanggal-tanggal berapa aku harus bayar apa, kayak gitu tuh sudah ada kebiasaannya gitu loh jadinya. Aku juga bisa memperkirakan aku itu habis berapa dalam beberapa hari ke depan kayak gitu loh. Jadi benar-benar budgeting itu manfaatnya tuh banyak banget. Bahkan dalam situasi sulit kayak gini pun alhamdulillah manfaat itu terasa. Nah jadi ketika dalam kondisi seperti bulan ini aku itu nggak menetapkan budget di awal, tetapi aku pakai sistem spending rule. Ini buatan aku sendiri ya teman-teman. Maksudnya itu adalah ide-ide yang muncul ketika aku dalam kondisi kepepet nih. Kalian juga gitu gak sih? Jadi spending rule ini ketika aku dapat uang berapapun itu langsung aku bagi jadi 4 pos besar. Posnya sebenarnya bisa kalian tentukan sendiri, tapi kalau aku 4 pos besar aja. Yang pertama adalah living atau kebutuhan hidup, terus playing atau kebutuhan tambahan, saving untuk menabung, dan giving untuk pemberian-pemberian. Di sini aku juga tulisin satu quote yang memotivasi aku dalam hal budgeting, yaitu it's not your salary that makes you rich. Itu bukan gaji kamu yang bikin kamu kaya, it's your spending habit. Itu adalah kebiasaan kamu dalam menghabiskan uang. Nah ini bener banget ya teman-teman. Jadi mau sebanyak apapun uangnya, kalau habit kita dalam mengeluarkan uang tuh gak bagus, pasti juga tetap begitu-begitu aja kondisinya.
Oke, selanjutnya di sini aku bikin juga income tracker seperti yang aku udah ceritain kalau aku tuh pemasukannya itu akan masuk berkali-kali dalam sebulan. Jadi entah berapa hari sekali aku akan dapat uang gitu, dan jumlahnya juga aku nggak bisa memastikan. Jadi nggak yang setiap hari 50.000 atau setiap 3 hari 100.000, itu nggak kayak gitu. Jadi aku perlu men-track atau menuliskan pemasukannya supaya aku tahu berapa uang yang sudah aku kelola dalam rumah tangga. Nah, di sini untuk formatnya itu gampang aja sih, cuman tanggal terus jumlahnya berapa. Nah, karena aku menerapkan spending rule, maka uang itu langsung aku bagi tuh jadi 4 pos besar tadi, untuk living, playing, saving, dan giving berdasarkan persentase yang udah ditetapkan. Jadi di situ misalnya nih kayak tanggal 1 aku dapat uang 300.000. Nah, jadi saving 30.000, playing, givingnya 15.000 masing-masing, sisanya buat living. Nah, kemarin tuh ada tuh yang nanya sama aku, jadi uang yang masuk ke living itu buat berapa hari? Maaf ya teman-teman, di situ aku nggak bisa jawab karena memang itu aku gunakan sampai sehabisnya uang. Jadi sehabisnya uang dan sampai sedekasihnya gitu. Jadi yang bisa aku lakukan itu cuman memastikan uang itu tuh dipakai buat benar-benar yang diprioritaskan dalam waktu terdekat kayak gitu. Dan kalau misalnya dalam waktu dekat ini aku belum ada bau-bau dikasih uang nih, tapi aku ada bau-bau harus bayar. Nah, aku tuh biasanya langsung komunikasikan sama Pak suami kalau aku butuh sekian, tanggal sekian gitu, supaya nanti kita bisa memikirkan gimana caranya supaya bisa afford itu kayak gitu. Tiba-tiba aku jadi keinget sama salah satu ahli keuangan, itu ada yang bilang kalau uang tuh bisa diatur kalau uangnya ada, kalau uangnya nggak ada ya apa yang mau diatur gitu kan. Nah, rasanya itu yang terjadi sama aku 2 bulan ini, dan aku tuh akhirnya fokusnya adalah menambah penghasilan karena menurut aku nggak semua pengeluaran itu bisa dihemat. Jadi kalau misalnya udah terasa susah, itu aku memilih buat menambah penghasilan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan dan terhindar dari hutang kayak gitu, terutama hutangnya untuk kebutuhan hidup ya teman-teman. Nah, sekarang ini aku lagi misah-misahin uangnya sesuai dengan spending rule. Jadi tiap dapat uang tuh langsung aku pisah-pisahin kayak gini supaya aku tidak merasa punya uang yang banyak kayak gitu. Uang yang aku simpan di dompet itu cuman uang untuk living aja. Oke, kurang lebih gitu cara aku mengatur keuangan dengan kondisi keuangan aku saat ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini ada manfaatnya buat kalian dan menginspirasi kalian. Kalau kalian suka sama video aku ini, please like, comment, dan subscribe channel aku. Terima kasih banyak sudah menonton, and I'll see you guys on the next video. Bye-bye!